calon saingan. Kekesalan dirasakan oleh Bran semakin menjadi-jadi. Menurutnya, Luna sudah sangat keterlaluan karena tidak mendengarkan perintahnya. Gadis itu terus melanjutkan balapan dan tidak memperdulikan kemarahannya. Lihat saja apa yang akan dia lakukan nanti. Karena sekarang pria itu sudah pergi menyusul Luna. Entah apa alasan Bran melarang gadis itu. Bahkan sialnya dia sendiri tidak tahu kenapa dia melakukan hal ini. "Aluna, berhenti!" panggil Bran lagi. Namun sialnya gadis itu mengabaikan dia dan memilih untuk terus melanjutkan langkahnya. "Itu Aluna!" teriak salah satu teman gadis itu, menunjuk ke arah Aluna yang berjalan menuju mereka. "Luna, langsung ke motor ya, balapannya mau dimulai." Luna tidak menjawab. Dia bahkan sangat berbeda dari Aluna yang biasanya. Jika saat bersama Bran dia sangat cerewet dan berisik, tapi di tengah teman-temannya dia terlihat sangat dingin. Namun tiba-tiba ada seorang yang muncul di hadapannya dan menghalangi langkah Luna. Dan ternyata dia adalah Rhys. Menyadari siapa yang berdiri tepat di depannya, kini seketika mood Aluna yang sudah rusak semakin rusak. Sial, kenapa kedua pria brengsek itu berada di sini? "Hei Lun, sudah lama tidak ketemu. Bagaimana kabarmu?" Rhys tersenyum dengan bangga ketika banyak orang yang tertuju padanya. Dia sangat yakin tentu Luna tidak akan bisa menolaknya. Luna menatap sinis wajah pria itu dengan kedua tangan yang bersedekap di depan dada, bahkan tidak berniat untuk menyambut uluran tangan Rhys. "Aku yakin kau pasti sangat merindukanku, benar kan?" Dia kembali bertanya dengan senyum mengembang di wajahnya seolah membanggakan diri jika dia adalah pria yang ditunggu-tunggu oleh Luna. "Bagaimana jika malam ini kita berkencan, mengulang malam indah kita yang dulu?" Luna mengepalkan tangannya dengan erat, sungguh rasanya dia benar-benar ingin mencekik pria ini sampai kehabisan nafas. Masih teringat jelas bagaimana Rhys menjebaknya dengan memaksa dia meneguk habis minuman yang sudah dicampur dengan obat perangsang. Sekuat tenaga Luna menahan diri pada waktu itu. Dia bahkan berkali-kali memohon pada Rhys untuk tidak melakukannya. Tapi pria brengsek ini justru menertawakan dia dan memperlakukan Luna layaknya sebuah mainan. Dan sialnya, setelah kejadian itu, Rhys bersikap seperti seorang pria pengecut. Dia mencari wanita lain dan meninggalkan Luna begitu saja. Hal itu yang menyebabkan Luna sangat membenci pria itu. Dan dia sangat yakin Bran tidak akan beda jauh dari dia. Tiba-tiba Rhys meraih pinggul Luna, menarik tubuh ramping itu agar mendekat padanya. Dan tentu saja hal itu membuat Luna terkejut serta panik. Apalagi mereka yang dikerumuni oleh orang-orang sudah mulai bersorak. Tampaknya mereka melihat senang dengan kehadiran Luna di tengah sana setelah vakum lebih dari 1 bulan. "Lepas Rhys!" sentak Luna yang sudah mulai kesal. Rasanya dia sudah tidak ingin disentuh oleh pria itu. "Tidak sayang, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau setuju untuk menghabiskan malam bersamaku." Rhys tersenyum setan, menampilkan wajahnya yang benar-benar menyebalkan. Dan sungguh, Luna sudah benar-benar ingin memukul pria itu hingga hancur. "Lepas atau kau akan malu di sini," ucap Luna yang kali ini memberikan ancaman. Tapi lagi-lagi Rhys mengabaikan amarahnya. "Biarkan aku menciummu dulu, setelah itu baru kau bisa balapan." Saat ini Rhys benar-benar seperti pria brengsek, persis dengan apa yang dikatakan Luna. Rhys semakin mendorong punggung Luna agar merapat padanya, sedangkan gadis itu berusaha memberontak dan menyilangkan kedua tangan di depan dada agar tidak bersentuhan pada Rhys. Namun sialnya tubuh Rhys yang cukup kekar membuat dia kesulitan untuk lepas. "Cepat, cium aku dulu," desak pria itu, berusaha untuk menggapai bibir Luna yang menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan. Bahkan orang-orang di sana tampak mendukung hal itu. Mereka berteriak minta Luna mencium Rhys. "Cium, cium, cium." Begitu teriakan mereka yang terdengar sangat gila. Akan terlihat sangat sempurna ketika seorang Queen of Racing kembali bersama Rhys yang mereka kenal sebagai pemain wanita. Namun tiba-tiba sebuah tangan melekat di atas pundak Rhys. Tangan itu tidak hanya berhenti di sana, tapi juga berubah menjadi sebuah remasan. Awalnya sangat pelan, hingga setiap detiknya Rhys merasa tekanannya semakin bertambah. Aluna yang melihat siapa orang itu benar-benar terkejut ketika dia menyadari paman Bran yang melakukannya. Sial, tidak seharusnya dia bertemu kedua orang brengsek ini di sana. Rhys meringis kesakitan, perlahan dia melepaskan rangkulannya dari pinggul Luna. Sedangkan gadis itu langsung mundur ke belakang untuk menciptakan jarak antara mereka. Pria itu menoleh ke belakang dan dia benar-benar terkejut saat melihat siapa yang berdiri dengan tatapan tajam itu. Paman, gumamnya yang sudah mulai panik. Bagaimana mungkin Paman Bran ada di sini? Bukankah dia lebih suka menghabiskan waktu untuk lembur? Siapa yang mengajarimu menjadi pria brengsek, Rhys? Geramnya sudah terlihat marah dan detik itu nyali Rhys mulai ciut. Dia panik, bingung sampai tidak tahu harus melakukan apa. Dia memang cukup dekat dengan Paman Bran, tapi jika sudah marah tidak ada yang bisa lepas dari pria itu. "Paman, apa yang Paman lakukan di sini?"
Tanya Riz dengan kekehan garingnya demi menutupi kegugupan itu. Lepas paman, ini sakit sekali, sambung pria itu lagi, dan masih melanjutkan tawa menyebalkannya. Meski dia sudah hampir menangis. Selain itu, dia benar-benar merasa malu karena tidak berkutik disaksikan oleh ratusan orang. Seketika label pria keren pada dirinya seolah hancur begitu saja. Brands melepas cengkramannya, lalu dia menatap Luna yang perlahan mulai menjauh dari mereka. Pulang, ucap Brands pada Riz yang sudah terlihat malu. Bahkan banyak orang yang sudah mulai berbisik-bisik. Sialnya, yang mereka bicarakan bukan kelakuan Brands, melainkan justru memuji ketampanan pria itu. Apalagi dia masih memakai pakaian kantornya. Sungguh, Brands terlihat sangat tampan dan benar-benar seperti idaman para wanita. Ekspresinya terlihat sangat dingin, dan itu menambah pesona dirinya bagi pada wanita di sana. Tapi paman, pulang Riz. Tunggu saya di rumah dan kau akan mendapat pelajaran, ucap Brands masih terus menatap keponakannya itu dengan tajam. Riz yang sudah panik hanya bisa mengangguk kaku. Dia tidak tahu di mana letak kesalahannya sehingga paman Brands tampak marah besar. Ditambah rasa malu karena disaksikan banyak orang. Aluna yang bersiap untuk pergi dari sana sudah mendekati motornya. Dia tidak ingin berurusan dengan Brands maupun pada Riz lagi. Namun hal itu disadari oleh teman Luna. Pria kepala pelontos itu mendekati Luna yang sudah menunggangi motornya. Luna, kamu kemana? Balapannya akan segera dimulai, ucap pria itu sudah panik. Jika balapan ini gagal, maka dia tidak akan mendapatkan uang. Tapi sayangnya Luna bahkan seolah tidak peduli dengan pria itu. Dia terus menaiki motornya dan mulai menyalakan mesin. Brands menyadari jika Luna akan segera pergi. Dia mendekatinya, namun sayang gadis itu sudah lebih dulu melaju bersama motor sebelum Brands mendekat. Sial, umpat pria itu lalu dia segera berlari menuju mobilnya. Meninggalkan kerumunan orang-orang yang sudah mulai kecewa karena ternyata balapan yang mereka tunggu-tunggu tidak jadi. Dan pria tampan itu ikut pergi. Brands segera menyusul Luna yang sudah pergi menggunakan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar ingin menghindari Brands. Tapi tenanglah, Brands tidak akan membiarkan hal itu. Dia mengejar Luna yang sudah mulai semakin jauh. Kau ingin menghindariku, gadis kecil, ucap pria itu dengan terus menatap ke depan sementara kecepatan mobilnya semakin bertambah. Tidak akan bisa. Seharusnya kau tidak lupa siapa saya. Brands tersenyum sinis saat dia mulai mendekati motor Luna. Ya, seharusnya Luna tahu berhadapan dengan siapa. Brands merupakan orang yang memiliki ambisi tinggi. Apapun yang dia inginkan akan dia dapatkan. Luna yang menyadari jika Brands semakin mendekat menambah kecepatan motornya. Dia tidak mau pria itu kembali mendekat dan cukup kejadian kemarin yang terjadi di antara mereka. Baginya Brands tidak memiliki perbedaan apapun dengan Riz. Mereka hanya bisa memanfaatkan keadaan. Mereka sama-sama brengsek, yang taunya hanya ingin merasakan sebuah kenikmatan. Namun sayang, Brands semakin mendekat. Bahkan kini, mobil mewah pria itu hampir menyerempet motornya. Brands membuka kaca mobil lalu berteriak dari dalam. Luna, berhenti! Jangan pikir kau bisa lolos dari saya, gadis kecil. Pekik pria itu dengan senyum penuh kemenangan. Luna menoleh ke samping. Dia menatap Brands dari balik helm full face-nya. Malam ini dia balapan hanya sebagai perpisahan karena setelah ini Luna tidak akan kembali ke jalanan lagi. Dia akan fokus dengan pekerjaan, membantu ayah dan menemaninya. Tapi hal yang tidak disangka, Brands dan Riz datang di waktu tepat dan mengacaukan semuanya. Luna tidak tahu jika bertemu dan berurusan dengan Brands akan benar-benar mengacaukan kehidupannya. Luna, berhenti atau saya akan berbuat nekat. Luna melirik ke samping. Dia menyadari jika Brands tidak main-main dengan ucapannya. Namun dia sudah bertekad untuk menghindari pria itu. Dia menambah kecepatan motornya dan meninggalkan Brands. Dia tidak peduli semarah apa dan sebesar apa ambisi pria itu. Yang dia inginkan hanya menghindari pria brengsek itu. Dia tidak akan berurusan dengan orang yang memiliki hubungan dengan Riz. Setibanya di lampu merah, Brands mendadak berhenti karena lampu merah sudah lebih dulu menyala. Sial, umpat pria itu sambil menginjak rem dengan mendadak karena mobil dari arah kanan melaju. Brands memukul setir mobilnya. Dia benar-benar kehilangan Luna. Pria itu melirik arloji di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan hampir jam 1 dini hari. Selama itukah dia kejar-kejaran dengan Luna di jalanan? Astaga. Dan pada akhirnya Brands memilih untuk kembali ke rumah. Urusannya dengan Riz belum selesai. Dia akan memberi pelajaran pada keponakannya itu. Enak saja merendahkan Luna di hadapan banyak orang. Dan untuk Luna, dia akan memberikan gadis kecil itu pergi darinya sementara waktu. Tapi setelah waktu yang dia tentukan, Brands tidak akan membiarkannya untuk pergi lagi. Ingat, apa yang dia inginkan akan tetap menjadi miliknya. Meski untuk saat ini Brands belum menyadari alasan dia menahan Luna. Setibanya di rumah, dia langsung mencari Riz, yang ternyata keponakannya itu baru saja keluar dari dalam kamar. Paman, guamnya ketika melihat Brands mendekati dia. Kemari,
Ucap Brans terlihat jelas tanda-tanda kemarahan di wajah pria itu. Dan Rhys tidak tahu alasan di balik itu. Apa yang kau lakukan pada Luna? Rhys memandang Brans dengan penuh kebingungan. Dia benar-benar tidak paham apa maksud pamannya itu. Memangnya apa urusannya dengan dia jika Rhys melakukan apapun pada Luna? Ya, seperti biasa, menggodanya, memainkannya, lalu mengajaknya bercinta hingga pagi. Rhys terkekeh, menunjukkan kesan dirinya yang brengsek. Plak! Tiba-tiba sebuah tamparan keras melekat di pipinya. Hal itu membuat Rhys panik bukan main. Untuk pertama kalinya, Brans melakukan hal ini. Wajahnya menoleh ke samping, dan dia benar-benar merasakan panas di area pipi. Detik kemudian Brans menarik leher kaosnya. Dengarkan aku, brengsek. Gemam pria itu semakin mencengkram erat kaos Rhys. Jangan sesekali menyentuh ataupun mendekati Luna. Karena jika itu terjadi lagi, kau tahu berhadapan dengan siapa. Terlihat jelas kemarahan di wajah pria itu. Dia benar-benar menumpahkan kemarahan pada Rhys yang sudah panik setengah mati. Brans menghempaskan Rhys hingga tubuh pria itu terhempas beberapa langkah ke belakang. Lalu dia meninggalkannya begitu saja. Rhys yang masih tidak paham dengan apa yang terjadi hanya bisa tercengang. Dia menatap Brans yang sudah menghilang di balik pintu kamar. Dia masih tidak menyadari kesalahan apa yang sudah dilakukannya, sehingga membuat paman Brans marah itu. Dia hanya bersikap seperti biasa pada Luna, menggoda mantan kekasihnya itu yang semakin hari semakin bertambah cantik. Lalu, dari mana paman Brans mengenal Luna? Kenapa mereka terlihat jauh lebih dekat daripada dia? Sial, jangan katakan jika dia akan bersaing dengan mamanya sendiri. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.